Wasiat merupakan pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang sebelum meninggal. Biasanya berkenaan mengenai harta kekayaan dan sebagainya. Tapi, pernah nggak kalian kepikiran, bagaimana pengaturan mengenai wasiat ini di dalam masyarakat Indonesia? Pada video kali ini, saya akan membahas hal tersebut yang akan dikhususkan pada perspektif hukum adat di Indonesia. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Mirza Apriansa dengan NIM 02011818234412 dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang. Wasiat merupakan bagian dari hukum waris. Dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia, wasiat dikenal dan memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris BW. Wasiat adalah pengibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain. Dengan ketentuan orang yang diberi wasiat memiliki hak tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. Wasiat termasuk ke dalam hukum waris dan sering disebut sebagai hibah wasiat atau testamen. Dasar hukum dari wasiat yang berlaku di Indonesia antara lain: 1. Dalam hukum waris BW, wasiat diatur dalam buku kedua bab ke-12 sampai dengan bab ke-18 BW. 2. Dalam hukum waris Islam, wasiat diatur dalam kompilasi hukum Islam. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 4. Hukum waris adat. Dan 5. Peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama. Hukum waris adat yang berlaku bagi penduduk asli Indonesia tunduk pada hukum adat yang memiliki sifat kekeluargaan, sehingga apabila si pewaris meninggal dunia, maka akan berlaku hukum waris adat. Dalam hukum waris adat, pemberian dengan hibah wasiat terjadi sangatlah umum, yang mana dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari pewarisan yang tentunya untuk setiap daerah akan berbeda cara pelakuan dan penerapannya. Terdapat 3 sistem kewarisan dalam hukum waris adat yang ada di Indonesia, yakni 1. Sistem kewarisan individual, yakni suatu sistem kewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara individual di antara para ahli waris. 2. Sistem kewarisan kolektif, yakni suatu sistem kewarisan di mana harta peninggalan itu diwarisi atau dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi. 3. Sistem kewarisan mayorat, yakni suatu sistem kewarisan di mana harta peninggalan orang tua atau leluhur kerabat tetap utuh, tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua berdasarkan jenis pertalian adatnya. Dalam kehidupan masyarakat adat, proses pembuatan atau ikrar wasiat dapat dilakukan dengan cara lisan ataupun secara tertulis. Proses pembuatan wasiat secara lisan dilakukan dalam 2 cara, yaitu di hadapan orang-orang yang berkepentingan tanpa pemberitahuan kepada pejabat desa, dan dilakukan di hadapan orang-orang yang berkepentingan di hadapan pejabat desa. Sedangkan proses pembuatan wasiat secara tertulis dilakukan dalam 4 cara, yaitu di bawah tangan, di hadapan kepala desa, menggunakan akta notaris, atau di hadapan saksi-saksi. Wasiat tertulis inilah yang sering kita sebut dengan surat wasiat. Surat wasiat berdasarkan pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan perumusan sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya agar terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dicabut kembali. Penafsiran terhadap rumusan tersebut adalah: 1. Surat wasiat adalah suatu akta, di mana hal tersebut mengandung arti tentang syarat bahwa surat wasiat harus berbentuk tertulis. 2. Pernyataan kehendak. Ini berarti bahwa surat wasiat dapat dianggap sebagai tindakan hukum sepihak. 3. Setelah ia meninggal dunia. Ini berarti surat wasiat baru mempunyai akibat hukum kalau si pembuat surat wasiat telah meninggal dunia. 4. Dapat dicabut kembali. Kalimat ini merupakan syarat yang digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum berkenaan dengan pewarisan harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain. Walaupun di dalam BW dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah ditetapkan secara teknis, pengaturan yang berkaitan dengan keabsahan surat wasiat, isi surat wasiat tersebut tetap dikuasai oleh hukum adat material, karena semua ketentuan harus mengacu pada peraturan-peraturan hukum adat waris setempat. Berikut berbagai fakta
dinamika kesadaran masyarakat terhadap hukum adat waris. Antara lain, 1. Surat wasiat umumnya digunakan sebagai salah satu cara untuk menyatakan keinginan terakhir dari si pewaris terhadap hartanya, baik dalam hal penunjukan ahli waris maupun penetapan bagian warisan untuk para ahli waris. 2. Surat wasiat waris adat menyiratkan corak khas terutama yang berkaitan dengan nilai tradisional masyarakat Indonesia, antara lain kesederhanaan dalam berinteraksi serta kebersamaan untuk mencegah konflik jika kelak si pewaris meninggal dunia. 3. Surat wasiat umumnya digunakan sebagai upaya koreksi terhadap hukum adat waris yang dianggap belum mampu untuk melindungi hak waris terhadap harta bendanya. 4. Keinginan terakhir dari pewaris kadang-kadang merupakan itikat penyelewengan terhadap tertib hukum adat waris, khususnya yang berkaitan dengan hak turun-temurun waris adat kepada generasi penerus.